terima kasih sudah hadir tepat waktu. Bagaimana kabarnya hari ini setelah rangkaian asesmen Nestle kemarin? Selamat siang Bu, Alhamdulillah sudah lumayan fresh. Asesmennya cukup intens ya, termasuk LGD-nya. Betul, asesmen center di Nestle memang dirancang menyerupai dinamika kerja nyata, lintas fungsi, tekanan waktu, dan keuntungan kualitas. Tujuan sesi ini adalah memberi gambaran objektif tentang kesiapan Bu Isma untuk peran brand manager. Baik Bu, saya terima feedbacknya. Perlu saya tekankan, ini bukan evaluasi lulus atau gagal, melainkan peta kompetensi. Kita akan bahas kekuatan, area pengembangan, dan rencana aksi yang sejalan dengan budaya Nestle Leadership Framework. Apakah Bu Isma nyaman dengan pendekatan ini? Nyaman, justru saya berharap dapat insight yang aplikatif. Oke, kekuatan paling menonjol Bu Isma adalah consumer-centric innovation yang sangat sejalan dengan nilai Nestle Enhancing Quality of Life. Baik, Dalam LGD, peluncuran Nestle Glow Daily, Bu Isma mengusulkan konsep campaign Fresh Everyday Challenge berbasis user-generated content di Instagram Reels dan TikTok. iya Bu, saya kepikiran kebiasaan konsumen Gen Z yang suka daily routine content. Yang kami catat, Bu Isma tidak hanya kreatif, tapi juga data-oriented. Bu Isma membandingkan engagement rata kampanye kompetitor FMCG dan menghitung potensi ROI 15-20%. Iya, saya terbiasa pakai benchmark Nestle juga. Jadi, ya seperti itu. Oke, itu kekuatan penting. Ide Bu Isma akhirnya menjadi core strategi kelompok, menunjukkan kemampuan influencing without authority, kompetensi krusial di organisasi matriks seperti Nestle. Di Intre Exercise, Bu Isma menunjukkan adaptabilitas tinggi saat menerima email dari agensi terkait kolaborasi influencer mikro. Bu Isma tidak hanya menyetujui, tapi menambahkan arahan konten yang sesuai brand guideline Nestle. Karena saya khawatir ton komunikasinya ini tidak konsisten. Dan itu tepat sekali. Keputusan Bu Isma menunjukkan keseimbangan antara kreativitas dan brand governance yang sangat dijunjung di Nestle. Area pertama adalah strategic thinking. Dalam role play, Bu Isma berhadapan dengan tim junior marketing Nestle yang overload menjelang produk launch. Iya Bu, saya merasa mereka sudah cukup kewalahan. Respon Bu Isma adalah mengambil alih revisi copy, menyusun ulang konten kalender, dan menyesuaikan budget sendiri secara operasional. Ini efektif. Tapi mungkin kurang dari strateginya ya Bu. Betul, dampaknya diskusi tidak sampai pada brand roadmap 6-12 bulan ke depan, padahal Nestle sangat menekankan long-term sustainable growth. Mungkin saya akan lebih berpikir sebagai eksekutor. Dan itu wajar di level eksekutif, namun di level brand manager yang dicari adalah kemampuan mengarahkan tim ke visi jangka panjang. Area kedua adalah delegation dan developing others. Ini penting di Nestle yang sangat kuat di budaya people development. Iya sih Bu, saya sering takut akan hasilnya tidak sesuai standar yang kita mau. Di LGD, saat isu budget overrun, Bu Isma langsung mengambil alih analisis data, padahal ada anggota yang kompetensinya kuat di finance. Pola ini membuat Bu Isma terlihat sangat capable, tapi tim kurang berkembang. Jadi saya baru sadar itu bisa jadi hambatan jangka panjang juga. Oke, mari kita buat action plan yang realistis dan sesuai kultur Nestle ya. Iya kita ya. Untuk delegation, dalam 1 bulan, Bu Isma mendelegasikan 1 mini campaign digital ke junior. Bu Isma fokus sebagai coach bukan eksekutor. Saya setuju itu bisa dimulai dari konten mingguan.
Untuk strategi thinking, Bu Isma diminta menyusun brand roadmap Q1 sampai Q2 menggunakan framework SWOT dan consumer insight. Presentasikan di monthly marketing meeting. Baik Bu, saya akan mulai minggu ini. Tambahan, pengembangan ikut Nestle internal learning atau LinkedIn learning tentang strategic brand management dalam 2 minggu. Kesimpulannya, Bu Isma sangat kuat di kreativitas, consumer insight, dan eksekusi. Dengan peningkatan strategic thinking dan delegation, Bu Isma sangat siap menjadi brand manager Nestle. Skor keseluruhan 82/100 di atas benchmark internal. Terima kasih banyak Bu, feedback ini sangat relevan untuk saya dengan kebutuhan saya juga. Saya akan kirim laporan lengkap sore ini. Kita jadwalkan follow up 1 bulan lagi, terus kembangkan potensinya Bu Isma ya. Ya baik, terima kasih. Baik, kalau begitu Anda bisa kembali untuk bekerja. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bu Nabila, terima kasih sudah menyempatkan hadir, apalagi setelah menyelesaikan shift pagi. Sebelum kita masuk ke sesi feedback, saya ingin tahu dulu kondisi di lantai produksi hari ini. Bagaimana proses produksi susu bubuk, apakah berjalan sesuai target atau sempat ada kendala teknis? Selamat pagi Bu Isma, Alhamdulillah hari ini cukup terkendali Bu. Memang sempat ada isu di mixing tank kemarin, suhunya naik di atas batas normal, tapi sudah saya tindak lanjuti. Baik sekali, respon cepat seperti itu penting di area produksi, apalagi terkait produk susu. Hari ini kita akan membahas hasil asesmen center kemarin sebagai bahan refleksi bersama untuk persiapan Bu Nabila ke peran supervisor produksi. Iya Bu, terus terang saya agak tegang juga, penasaran sama hasilnya. Itu wajar. Saya ingin menekankan dulu, sesi ini bukan penilaian lulus atau tidak, melainkan gambaran kompetensi Bu Nabila saat ini. Kita akan bahas kekuatan utama, area yang masih bisa dikembangkan, serta rencana konkret ke depan. Semua feedback berbasis observasi di simulasi kemarin, dan Bu Nabila bebas memberi klarifikasi atau sudut pandang dari pengalaman lapangan. Apakah format ini nyaman? Nyaman Bu, saya siap dengar dan belajar. Baik, kalau begitu kita mulai dari kekuatan Bu Nabila dulu. Kekuatan paling menonjol Bu Nabila ada pada ketelitian operasional dan problem solving teknis. Ini menjadi skor tertinggi Bu Nabila di seluruh rangkaian asesmen. Baik Bu. Contohnya terlihat jelas di intro eksersis shift malam saat menerima laporan dari QA terkait kompetensi resiko kontaminasi. Bu Nabila langsung memprioritaskan isu tersebut dibanding email administratif lainnya. Iya Bu, kalau sudah menyangkut kontaminasi, resikonya besar, bisa sampai recall. Tepat sekali. Lebih detail lagi, Bu Nabila menelusuri sumber masalah dari log suhu di halaman ketiga, mengaitkannya dengan kemungkinan sensor yang tidak akurat, lalu mengusulkan 2 solusi sekaligus, kalibrasi alat dan refresh training untuk operator shift malam. Karena kalau cuma benerin mesin, tapi orangnya belum paham, bisa kejadian lagi. Persis. Ditambah lagi, Bu Nabila menghitung estimasi downtime kurang dari 2 jam, sehingga resiko kehilangan output bisa ditekan. Ini menunjukkan pemahaman end-to-end proses produksi Nestle yang modalnya sangat kuat untuk peran supervisor. Kekuatan kedua ini terlihat di LGD troubleshooting mesin pengemasan saat kelompok dihadapkan pada pilihan berhenti total atau tetap jalan dengan risiko. Bu Nabila mengusulkan solusi kombinasi. Yang stop sementara itu ya Bu? Betul, Bu Nabila menyarankan penghentian lini secara terbatas sambil melakukan cross training operator dari lini lainnya. Yang menarik, Bu Nabila juga menghitung potensi kehilangan output hanya sekitar 5%. Karena menurut saya, safety dan kualitas itu prioritas. Nestle kan zero tolerance untuk kecelakaan dan cacat produk.
Dan prinsip itu sangat tercermin dalam keputusan Bu Nabila. Ini menunjukkan adaptabilitas tinggi tanpa mengorbankan keselamatan yang standar. Jadi sekarang kita masuk ke area pengembangan ya Bu Nabila. Yang pertama adalah kepemimpinan tim. Saya jelaskan dengan contoh konkret dari role play kemarin. Baik, Bu. Untuk situasinya, tim shift menyampaikan kelelahan akibat overtime, sementara target produksi 10 ton per hari tetap harus dikejar. Jadi respon Bu Nabila adalah langsung menginstruksikan rotasi manual tanpa menggali masukan tim. Iya, Bu. Saya terbiasa kalau di lapangan perintah yang jelas itu lebih cepat. Keputusan itu memang membuat pekerjaan tetap berjalan, namun dampaknya tim merasa hanya sebagai pelaksana, bukan bagian dari solusi. Dalam jangka panjang, ini berpotensi menurunkan moral. Saya baru kepikiran soal dampaknya ke perasaan tim, Bu. Di level supervisor, aktivitas tidak hanya diukur dari output, tapi juga dari keterlibatan tim. Pertanyaannya sederhana seperti kendalanya apa atau menurut kalian itu solusi terbaiknya apa, bisa membuat tim lebih engaged. Jadi untuk area kedua adalah pengambilan keputusan kolaboratif. Di LGD saat memilih antara maintenance atau melanjutkan produksi, Bu Nabila langsung memutuskan opsi maintenance tanpa meminta pendapat operator lain yang berpengalaman. Karena ya saya yakin itu yang paling aman. Secara teknis, keputusan tepat. Namun, sebagai supervisor, melibatkan tim dalam proses keputusan akan meningkatkan rasa memiliki dan kepercayaan. Jadi kita ubah insight ini menjadi langkah nyata. Dalam 1 bulan ke depan, apa satu kebiasaan baru yang bisa Bu Nabila lakukan untuk meningkatkan kepemimpinan tim? Saya bisa mulai dengan briefing singkat sebelum shift, Bu. Bagus, kita buat lebih spesifik. Senin sampai Kamis lakukan pre-shift meeting 5 menit, 2 menit untuk laporan kendala, 3 menit diskusi solusi bersama. Targetnya 70%. Masalah harian diselesaikan oleh tim dan dicatat di logbook shift. Menurut saya itu realistis, Bu. Jadi untuk pengambilan keputusan, Bu Nabila bisa mulai membawa satu isu produksi ke meeting mingguan supervisor, lengkap dengan alternatif solusi dari tim. Tambahan pengembangan, ikuti pelatihan frontline leadership, Nestle atau membaca The 1 Minute Manager dalam 2 minggu. Saya bisa dokumentasikan lewat foto lookbook dan share ke tim atau ke Bu Isma. Baik, sebagai rangkuman, Bu Nabila sangat unggul di ketelitian operasional dan problem solving teknis. Jadi skor keseluruhan Bu Nabila 85 dari 100. Ini sangat tinggi untuk level operator dengan penguatan kepemimpinan dan keterlibatan tim. Bu Nabila punya potensi kuat menjadi supervisor produksi di Nestle. Terima kasih, Bu. Feedback ini bikin saya lebih paham peran supervisor itu seperti apa. Sama-sama, laporan lengkap beserta rekomendasi pelatihan dari Nestle Academy akan saya kirim sore ini. Terus kembangkan potensinya ya Bu Nabila. Siap, Bu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di sesi follow up. Terima kasih. Selamat bekerja kembali. Ya.